Halo semuanya, selamat datang kembali di Novel Speaks. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Omniscient Reader's Viewpoint, masih di episode yang menegangkan dari perjalanan Kim Dok-ja dan Yoo Jong-hyuk. Inilah bab 268, Kisah Dok-ja 5. Transenden sombong, omong kosong. Di awal pertarungan, Yoo Jong-ruk bergerak. Cemoohan para konstelasi dan ketimpangan kekuatan yang luar biasa tak lagi berarti baginya. Sejak memasuki ronde ketiga, satu-satunya hal yang ada di pikirannya hanyalah membunuh musuh di depannya. Aura kuat memancar dari Yoo Jong-ruk membuat beberapa konstelasi tingkat besar bergumam di antara mereka. Namun sebagian besar masih memandang rendah manusia itu. Bagi mereka, tak peduli seberapa tinggi tingkat seorang manusia, tetap saja manusia. Dalam situasi dengan jumlah konstelasi yang begitu banyak, kekalahan seharusnya tak mungkin. Itulah pikiran terakhir dari Jenderal Vanara. Gai.2 skill eksklusif transformasi tubuh raksasa LV6 diaktifkan. Tubuhnya membesar, dan dalam sekejap Yoo Jong-ruk telah menembus jarak di antara konstelasi. Ia melesat seperti meteor. Ketika Jenderal Vanara baru sempat mengangkat pedang gandanya, kepalanya telah terpisah dari tubuh ditebas oleh pedang iblis hitam. Berani-beraninya kau. Meski dengan leher terpotong, Jenderal Vanara masih bisa berbicara dalam suara aslinya. Namun Yoo Jong-ruk kembali menebas kepala itu menjadi dua belah. Akhir yang konyol. Kekuatan sihir yang terlalu terkonsentrasi membuat darah Yoo Jong-ruk meleleh. Ia telah memaksakan transendensi tahap 3 hingga batasnya. Batas waktu bentuk ini adalah 10 menit, dan dalam 10 menit itu, ia harus menumbangkan semua musuhnya. Selanjutnya, kematian Jenderal Vanara mengguncangkan para konstelasi. Mereka memang tidak mati bersama tubuh inkarnasi mereka, tapi kehilangan tubuh itu tetap menimbulkan luka permanen. Tak satu pun dari mereka ingin mati sia-sia. Kekakuan singkat itu dimanfaatkan Yoo Jong-ruk untuk menyerang kembali. Pedang iblis hitam berayun meninggalkan jejak gelap memotong sayap burung raksasa. Burung pemakan petir menjerit keras, dan akhirnya para konstelasi pun mulai menyerang balik. Kau! Pendiri umat manusia menusukkan tombak primitifnya. Serangan itu cukup untuk menghancurkan inkarnasi manapun menjadi abu. Namun Yoo Jong-ruk menahannya. Otot lengannya robek, tubuhnya terpental, darah memuncrat dari mulutnya, tapi fokusnya tak goyah. Gai.2, konsentrasi berlebihan telah memperluas kategori atribut. Gai.2, atribut eksklusif penguasa hiburan diaktifkan. Konsentrasinya membangkitkan kekuatan sejati dari karakternya. Semua gerakan konstelasi berubah menjadi data dalam pikirannya. Dunia menjadi seperti permainan baginya. Ia menghindar dengan presisi mutlak dan membalas dengan sihir. Kuah! Pendiri umat manusia menjerit ketika jarinya terpotong oleh pedang iblis hitam. Pedang itu meraung menembus celah pertahanan lawan. Teknik pedang pemecah langit, keterampilan penghancuran meteor pemecah langit. Pedangnya menusuk dari bumi ke langit, meledak seperti petir. Kilatan bercabang di antara awan hitam menurunkan hujan petir seperti meteor. Puluhan sambaran menyambar tubuh para konstelasi, serangan yang memuat kekuatan transendensi tahap 3. Kuah! Ia memandangi pada mereka yang menggelitik dalam kesakitan, sambil merasakan tubuhnya sendiri sekarat. Kilasan kenangan ronde ketiga melintas dalam pikirannya. Ronde yang singkat tapi penuh peristiwa. Gai.2, kisah pewaris nama sang raja berteriak. Seolah menanggapi perasaannya, kisah-kisah itu mulai berbicara. Kisah-kisah yang bukan hanya miliknya. Gai.2, kisah sang penentang keajaiban dimulai. Gai.2, kisah surga yang terlupakan dimulai. Gai.2, kisah yang melawan dewa luar dimulai. Gai.2, kisah penguasa kompleks industri dimulai. Bahkan kisah yang tak mungkin ia raih sendiri kini muncul. Semua kisah itu seakan menolak untuk berakhir di sini. Darah mengucur dari dadanya, ia bahkan tak tahu dari mana luka itu berasal. Beberapa tubuh inkarnasi tergeletak di tanah. Dewa keluhuran cahaya tertinggi surya menatapnya dan berkata, "Hebat! Kau sudah tak bisa disebut manusia lagi, anak muda." Namun kisah-kisah Yoo Jong-ruk bersinar menentang suara ilahi itu. Gai.2, kisah pemburu kerajaan bencana meraung. Cahaya dari kisah-kisahnya kini lebih terang dari bintang manapun di langit malam. Ia menatap kisah yang mengalir dari tubuhnya, beberapa dikenalnya, beberapa tidak.
satu di antaranya tak mungkin terulang lagi. Guy.2 kisah rekan hidup dan mati ingin berlanjut. Tatapannya terpaling pada Yu Sang-ah dan para anggota kelompok lainnya, juga Kim Dok-ja yang terbaring di punggung Lee Hyun-sung. Pedang iblis hitam hampir terlepas dari tangannya, tapi ia genggam kembali. Ia tak boleh mati, bukan di tempat seperti ini. Dengan sisa tenaga ia mengangkat pedang yang bergetar, menunding ke arah Surya. Surya hanya tertawa. Namun itu hanyalah kisah seorang manusia. Surya memancarkan cahaya menakjubkan, kekuatan ribuan tahun kisah yang ia kumpulkan. Kisah Yu Jong-ruk yang singkat pun mulai goyah di hadapan usia itu. Manusia bodoh, tak tahu betapa tinggi kuasa para dewa. Cahaya matahari turun melelehkan segalanya. Pemandangan kompleks industri hancur lebur, para inkarnasi mati tanpa sempat melawan. Namun di layar siaran satu sosok terluka parah, kehilangan satu tangan, masih bertarung. Guy.2 konstelasi Hakim Demon Fire murka. Guy.2 konstelasi Ratu Musim Semi tergelap berduka atas Yu Jong-ruk. Guy.2 konstelasi penahanan ikat benda emas menuduh konstelasi di medan perang pengecut. Pesan-pesan protes memenuhi saluran siaran. Bi-hyung, pemimpin seleksi Raja Iblis, mendidih oleh emosi yang jarang ia tunjukkan. Permainan kedua jelas dimenangkan oleh kompleks industri Yu Jong-ruk Kim Dok-ja. Lalu mengapa pemenangnya belum diumumkan? Ia menghubungi tim persetujuan biro, namun jawaban yang ia terima hanya satu. Sedang dipersiapkan. Akhirnya ia menghubungi Baram, calon dokebi agung berikutnya. Ini keputusan biro. Kata-kata itu bagai mantra mutlak. Namun Bi-hyung menolak diam. Sejak kapan biro ikut campur dalam jalannya skenario utama? Ini kisah besar Baram. Kau tahu akibatnya jika kalian mengutak-ngatik itu. Baram terdiam sesaat lalu berkata pelan. Apa kau meragukan para dokebi agung? Siapa lagi yang bisa melakukannya selain mereka? Bi-hyung, sadarlah. Untuk apa mereka melakukannya? Mungkin menerima suap. Baram mengerutkan dahinya. Para dokebi agung tak terikat urusan remeh seperti itu. Lalu kenapa ini terjadi Baram? Kau pasti tahu sesuatu. Bi-hyung. Nada Baram berubah tegas lalu melunak. Ia menatap layar menyaksikan juga adegan pertarungan itu. Ya, mungkin memang ada dokebi agung yang menciptakan penundaan ini. Namun bahkan mereka tak akan sanggup menahan badai probabilitas dari skenario besar ini. Sejak kapan? Bi-hyung menatap layar tanpa daya. Pihak Kim Dok-ja seharusnya merayakan kemenangan namun kini terbaring penuh luka. Mereka telah melawan konstelasi dari nebula besar, memenangkan pertarungan yang mustahil, dan kini akan kalah hanya karena pengumuman pemenang tidak dikeluarkan. Semata karena Starstream menginginkannya, mata Bi-hyung memerah oleh amarah dan keputusasaan. Kalau begitu, apa gunanya kami, para streamer? Untuk pertama kalinya sejak menjadi dokebi, ia merasa tak berdaya. Kalau kami bahkan tak bisa menghentikan ketidakadilan ini, apa gunanya keberadaan kami? Baram menatapnya dan berkata pelan. Streamer pun bagian dari kisah. Bi-hyung hanya bisa menatap layar di mana Yu Jong-ruk perlahan meleleh di bawah sinar matahari. Kisah itu kini terlepas dari tangan si penyiar. Namun masih ada satu harapan tersisa. Banyak konstelasi menatap satu konstelasi. Sosok di punggung Lee Hyun-sung bergerak pelan. Pria itu mulai membuka matanya. Kim Dok-ja, to be continued. Dan itulah akhir dari chapter 268 Dok-ja Story 5. Pertarungan semakin sengit dan takdir para tokoh utama semakin berada di ujung tanduk. Akankah Kim Dok-ja kembali bangkit dari ambang kematian? Kita akan lanjutkan jawabannya di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya di The Navel Speaks.